Saat peran kita ini, sebagai masalah agent of ketimpangan change untuk sosial mengatasi belum juga ketimpangan sosial terselesaikan ini. secara tuntas. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Abdillah. Halo, aku Tio Margaret Amalau, saat ini menjadi mahasiswa ilmu pemerintahan di Universitas Pajajaran. Saat ini, masalah ketimpangan sosial belum juga terselesaikan secara tuntas. Lagi-lagi penyebabnya karena faktor ekonomi. Salah satunya karena pembangunan ekonomi yang tidak merata oleh pemerintah. Kalau disuruh membahas masalah yang paling kelihatan di masyarakat itu ya pasti masalah ketimpangan sosialnya. Kenapa kayak gitu? Ya kita bisa lihat aja dari bagaimana cara penggolongan masyarakat itu sendiri. Masyarakat golongan atas, menengah, dan ke bawah. Sebenarnya itu cuma penggolongan secara ekonomi, cuman ternyata berdampak banget di kehidupan sosialnya. Ketimpangan sosial juga bisa dilihat dari aspek tekanan struktural. Tekanan struktural ini disebabkan oleh ketimpangan kebijakan-kebijakan. Maka lahirlah kemiskinan struktural. Dalam pembangunan, pemerintah selalu saja fokus pada dua daerah, yaitu kota-kota besar ataupun pulau-pulau yang besar seperti Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, karena dianggap pulau-pulau ini dapat menghasilkan lebih tinggi daripada pulau-pulau yang lain. Kalau menurut aku tentu saja semua ini nggak jauh-jauh dari alasan perekonomian. Latar belakang perekonomian masyarakat itu yang dijadikan golongan seperti penyebutan golongan atas, menengah, dan bawah yang menimbulkan stigma tersendiri di masyarakat, seakan-akan yang kalangan bawah itu nggak bisa apa-apa. Belum lagi perihal tempat tinggal, seperti contohnya di Banten, tepatnya di Tangerang. Seperti kita tahu, di situ BSD City dianggap sebagai kawasan mewah, sedangkan di luar BSD City dianggap sebagai pemukiman yang kurang begitu bagus. Menurutku, buat kedepannya pembangunan harus lebih merata. Kemudian kalau misalkan ada pemberian bantuan sosial yang harus tepat sasaran, karena banyak sekali orang-orang yang mampu tapi mendapatkan bantuan sosial. Mungkin karena penggolongan atau cara kita mendeskripsikan masyarakat ini yang perlu diubah biar tidak menimbulkan stigma tersendiri, seakan-akan kalangan bawah itu nggak bisa apa-apa. Kita tahu negara Indonesia ini negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Tinggal bagaimana sumber daya manusianya atau orang-orangnya yang mengolah itu dengan baik. Caranya bagaimana? Untuk saat ini mungkin tugas kalian adalah belajar untuk segala sesuatu yang bisa bermanfaat bagi negara kita. Pesan aku untuk masyarakat Indonesia, khususnya mahasiswa Indonesia yang punya peran sebagai agent of change, disinilah peran kita dibutuhkan. Kita berasal dari berbagai macam latar belakang pendidikan dan juga bidang. Di situ kita bisa pakai ilmu yang kita dapatkan untuk berkarya, untuk merubah yang biasanya kita anggap sebagai ketimpangan ini menjadi keadilan bagi semua masyarakat, tepatnya semua lapisan masyarakat. Jadi marilah rekan-rekan mahasiswa, rekan-rekan seperjuangan, kita menggunakan peran kita dengan sebaik-baiknya. Peran kita sebagai agent of change untuk mengatasi ketimpangan sosial ini dimulai dengan melakukan perubahan. Halo sahabat sosiologi. Pernahkah kalian membaca berita tentang seorang kakek tukang parkir yang pingsan di pinggir jalan karena kelaparan saat corona? Lalu apakah kalian juga pernah melihat para YouTuber yang membeli mainan dengan harga puluhan juta, atau mereka yang membeli produk makanan Oreo Supreme? Hal tersebut adalah contoh dari ketimpangan sosial.
Ketimpangan sendiri merupakan masalah sosial akibat dari adanya ketidakseimbangan dan stratifikasi sosial yang mencolok di tengah-tengah masyarakat. Pada satu sisi, ada orang yang sangat kesulitan, bahkan untuk sekedar mendapatkan makanan pokok. Tetapi di sisi lain, ada orang kaya yang tajirnya gak ketulungan. Mereka tak ragu membeli 3 biji biskuit seharga Rp600.000. Padahal bagi masyarakat kelas bawah, uang tersebut bisa mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama sebulan. Hal ini menjadi ironi, di mana uang Rp600.000 itu bagi sebagian orang sangat sulit didapatkan. Sementara bagi sebagian yang lain, mereka bisa mendapatkannya dengan mudah. Contoh lainnya dari ketimpangan sosial adalah pemandangan kontras pemukiman di kota-kota besar. Di satu sisi, berdiri gedung-gedung pencakar langit yang berdiri kokoh dan mewah. Di sana air bersih melimpah dan begitu mudah didapatkan. Sementara di sisi yang lain, terdapat pemukiman masyarakat yang kumuh dan padat. Bahkan bisa dikatakan tidak layak huni. Air bersih sangat susah didapatkan, sehingga mereka terpaksa menggunakan air dari sungai yang telah tercemar. Pada tahun 2015, Bank Dunia melaporkan bahwa 74% tanah di Indonesia hanya dimiliki oleh 0,2% masyarakat. Tingginya angka ketimpangan sosial di Indonesia juga dilaporkan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan atau TNP2K pada tanggal 9 Oktober tahun 2019. Dalam laporannya dinyatakan bahwa 1% orang kaya di Indonesia menguasai 50% aset nasional. Hal ini menunjukkan semakin lebarnya ketimpangan antara si kaya dan si miskin, serta adanya konsentrasi aset nasional pada sebagian kecil kelompok masyarakat Indonesia. Selain itu, Sekretaris Eksekutif TNP2K, Bambang Widianto menyampaikan bahwa 10% keluarga terkaya menguasai 70% aset nasional. Artinya, sebanyak 90% penduduk memperebutkan 30% aset nasional. Ketimpangan absolut ini semakin besar karena pertumbuhan pendapatan masyarakat kaya lebih tinggi daripada masyarakat miskin. Saat ini, Indonesia menjadi negara dengan ketimpangan tertinggi keempat di dunia, setelah negara Rusia, kemudian India, dan Thailand. Secara garis besar, terjadinya ketimpangan sosial dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang terdapat dalam diri anggota masyarakat itu sendiri. Misalnya seperti perbedaan tingkat kecerdasan, perbedaan kesehatan fisik, perbedaan tingkat pendidikan, dan perbedaan motivasi hidup. Sementara itu, faktor eksternal adalah faktor yang berada di luar kemampuan anggota masyarakat yang bersangkutan. Faktor ini muncul dari kondisi sosial atau kebijakan pemerintah yang tidak adil. Menurut Andrianov Chaniago, ketimpangan sosial adalah buah dari pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah yang lebih cenderung meningkatkan aspek ekonomi ketimbang aspek sosial. Kebijakan pemerintah yang tidak adil menyebabkan adanya ketimpangan ekonomi. Ketimpangan sosial bisa juga diakibatkan oleh diskriminasi terhadap golongan tertentu. Misalnya seperti kasus rasisme terhadap kaum kulit hitam yang sekarang mencuat kembali di Amerika Serikat. Warga kulit hitam turun ke jalan menuntut haknya. Mereka merasa diperlakukan tidak adil secara hukum, dan terjadi ketimpangan sosial antara warga kulit putih dan kulit hitam. Dampak negatif dari adanya ketimpangan sosial adalah 1. Semakin meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran. Hal ini disebabkan oleh sebagian besar aset ekonomi dikuasai oleh masyarakat kelas atas. Padahal, mereka jumlahnya sedikit. Sementara, masyarakat kelas bawah yang jumlahnya banyak memperebutkan aset ekonomi yang sedikit. 2. Munculnya kecemburuan masyarakat kelas bawah terhadap masyarakat kelas atas. Perasaan cemburu ini bisa mengarah pada masalah yang lebih serius. Bahkan bisa mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Meningkatnya angka kriminalitas. Hal ini disebabkan karena masyarakat kelas bawah kesulitan untuk mengakses sumber daya ekonomi. Sehingga sebagian dari mereka mengambil jalan pintas dengan melakukan aksi pencurian dan penjarahan. Upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi ketimpangan sosial adalah sebagai berikut. Pertama, pemerintah harus mengeluarkan kebijakan yang adil kepada semua kelompok masyarakat. Kedua, pemerintah harus memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat kelas bawah. Ketiga, memberikan fasilitas pendidikan dan pelatihan keterampilan gratis kepada mereka yang tidak mampu. Sehingga, mereka bisa melakukan mobilitas sosial menuju keadaan yang lebih baik. Keempat, meningkatkan lapangan pekerjaan. Dengan begitu, masyarakat kelas bawah tidak akan menganggur, dan mereka mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Kelima, menumbuhkan rasa empati di kalangan masyarakat kelas atas. Sehingga, mereka mau membantu untuk memberikan bantuan ekonomi kepada kaum fakir miskin dan duafa.
Karena sikap saling membantu ini akan menghilangkan kecemburuan sosial. Oke, sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Kalau kalian suka video ini klik like. Dan jika ingin update video lainnya dari kami, silahkan klik subscribe.